Wanita tersebut adalah Putri Kidemang Taliwangsa. Kidemang Taliwangsa pun malu mempunyai anak yang melahirkan seekor ular. Lalu Kidemang Taliwangsa menyuruh putrinya agar membuang anak yang berwujud ular tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, sahabat Dharmawangsa Channel dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan murah rezeki untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas atau mengulas sejarah tentang pusaka tombak Barugelinting. Jika berbicara tentang Barugelinting, seketika ingatan kita dibawa pada kisah naga Barugelinting yang berlatar di Semarang, Jawa Tengah, dan di Ponorogo. Kisah Barugelinting memiliki kesamaan cerita dari kedua daerah tersebut, di mana kisahnya berawal dari pada zaman dahulu ada sebuah kejadian yang membuat gempar orang-orang di Demang Mangiran. Sebuah kisah, ada seorang perempuan yang tidak pernah menikah. Namun anak perempuan itu hamil, dan anehnya dia melahirkan seekor ular sebesar lengan orang dewasa. Wanita tersebut adalah Putri Kidemang Taliwangsa. Kidemang Taliwangsa pun malu mempunyai anak yang melahirkan seekor ular. Lalu Kidemang Taliwangsa menyuruh putrinya agar membuang anak yang berwujud ular tersebut. Kidemang Taliwangsa berkata, "Putriku, maafkanlah ayah. Sebenarnya ayah juga tidak tega menyuruh untuk membuang anakmu yang berwujud ular itu. Namun bagaimanapun kamu harus melakukannya. Terus terang, ayah merasa malu dengan penduduk di Kademangan ini." Dan Putri Kidemang Taliwangsa menjawab, "Baiklah, kalau itu memang kemauan ayah." Aku mengerti. Wanita tersebut memahami kegelisahan ayahnya. Namun sungguh aib, karena ular yang dilahirkan tersebut bisa bicara seperti manusia biasa. Anak itu sedih ketika mengetahui akan dibuang oleh ibunya. "Mengapa ibu hendak membuangku? Apa ibu tidak sayang kepadaku?" tanya sang ular kepada ibunya. Namun ketika mendengar ucapan anaknya, akhirnya sang wanita tersebut mengurungkan niat untuk membuang anaknya. Dia merawat anaknya yang berwujud ular seperti anak-anak yang lain. Dia tidak memedulikan dengan apapun yang dikatakan oleh orang-orang desa. Suatu saat wanita tersebut menemui Kidemang Taliwangsa dan menjelaskan niatnya untuk merawat anaknya. Akhirnya Kidemang Taliwangsa pun menyetujui dan mengabulkan permintaan putrinya. "Maafkan aku ayah, karena aku tidak tega untuk membuang anakku. Izinkan aku untuk merawat dan membesarkan seperti anak-anak lainnya. Aku akan menasihati supaya tidak mengganggu penduduk Kademangan Mangiran ini," kata putri yang memohon kepada Kidemang Taliwangsa. "Baiklah, tapi satu pesanku, agar jangan sampai ular itu diizinkan untuk keluar rumah, agar tidak menyebabkan penduduk takut," ucap Kidemang Taliwangsa. Seiring berjalannya waktu, sang ular semakin tumbuh besar. Namun ia tidak pernah keluar rumah.
dan ia juga belum mempunyai nama. Suatu saat sang ular meminta diberi nama oleh ibunya. "Ibu, sampai sebesar ini aku masih belum diberi nama," kata sang ular. Ibunya tersenyum sambil memandangi sang ular yang sudah besar. Ular itu sedang melingkar di tempatnya. "Bagaimana jika aku memberi nama Baru Kelinting?" kata wanita itu kepada anaknya. Naga Baru Kelinting senang sekali mendengar nama pemberian ibunya. "Terima kasih, Ibu. Itu nama yang sangat bagus," kata Baru Kelinting dengan senang. Dari lahir sampai dewasa, Baru Kelinting tidak tahu siapa ayahnya. Belum pernah satu kali pun dia bertemu. Karena rasa penasarannya, Baru Kelinting bertanya kepada ibunya, "Ibu, bolehkah aku tahu siapa ayahku? Dan siapa nama ayahku?" tanya Baru Kelinting kepada ibunya. Ibunya pun terkejut mendengar pertanyaan dari anaknya itu. Dan ibunya mengatakan Ki Dalang Taliwangsa adalah ayahnya. Baru Kelinting pun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh ibunya. Justru ia mengatakan kalau Ki Dalang Taliwangsa adalah ayah dari ibu. Hari terus berlalu dan ibunya terus didesak dengan pertanyaan Baru Kelinting. Dan akhirnya ibunya menceritakan yang sebenarnya yang terjadi kepada Baru Kelinting. "Wahai anakku, jika kamu ingin mengetahui siapa sebenarnya ayahmu, maka ibu akan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Beberapa tahun silam," kata sang ibu. Baru Kelinting menyimak cerita dari ibunya dengan seksama. Beberapa tahun silam, di Kadembangan Mangiran akan mengadakan sebuah hajatan berupa bersih desa. Sebagai seorang putri Ki Demang Taliwangsa, ia turut membantu acara itu. Suatu saat ia diminta untuk menemui Ki Wonoboyo untuk meminjam pusaka yang akan digunakan untuk upacara bersih desa selama beberapa hari. Wanita tersebut akhirnya menemui Ki Wonoboyo dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. "Aku datang menemui Ki Wonoboyo karena perintah ayahanda. Aku diperintahkan untuk meminjam pusaka keris Ki Wonoboyo untuk penolak bala. Karena itu, Kadembangan Mangiran akan mengadakan hajatan bersih desa," ucap wanita itu. Ki Wonoboyo terlihat merasa agak keberatan jika ia meminjamkan keris pusakanya. Ia khawatir jika keris yang bertuah itu hilang atau direbut oleh orang jahat ketika di jalan. Setelah berpikir dengan lama, akhirnya keris itu diberikan kepada putri Ki Demang Taliwangsa. Ki Demang Wonoboyo berpesan kepada gadis itu agar jangan menaruh keris pusakanya di sembarang tempat, dan jangan sekali-sekali menaruh keris itu di pangkuannya. Setelah mendengarkan pesan Ki Wonoboyo, akhirnya gadis itu pulang dengan membawa keris pusaka. Sesampainya di rumah, wanita itu melihat banyak para gadis dan wanita yang sedang sibuk memasak makanan di dapur. Wanita itu pun membaur bersama mereka. Karena kesibukan, ia lupa menyerahkan keris itu kepada ayahnya. Bahkan ia melakukan kesalahan yang sangat fatal. Ia meletakkan keris tersebut di pangkuannya tanpa sengaja. Keris itu pun langsung lenyap seketika, tak berbekas. Putri itu menjerit terkejut dan sangat takut. Muka sang putri menjadi pucat karena teringat pesan Ki Wonoboyo kepadanya. Ia berpikir jika Ki Wonoboyo tahu, pasti akan sangat marah karena ia tidak menuruti pesannya. Dan akibatnya keris pusaka itu pun lenyap tak berbekas. Tak lama gadis itu pun pingsan. Semua orang panik, terutama Ki Demang Taliwangsa. Setelah putrinya sadar kembali,
Ki Demang Taliwangsa segera memberitahu kejadian itu kepada Ki Wonoboyo. Ki Demang pun mengajak Ki Wonoboyo ke Kademangan Mangiran untuk menyembuhkan sang putri. Gadis itu pun sangat ketakutan bertemu dengan Ki Wonoboyo. Ia telah merasa bersalah atas perbuatannya yang sembrono dan segera meminta maaf. Ki Wonoboyo menghela nafas panjang dan tidak marah sedikit pun. Ia kemudian mendekati Ki Demang yang berada tidak jauh, berbisik sesuatu hal yang panjang. Itu sudah terjadi, menjadi suratan takdir, meskipun peristiwa ini memang tiada diinginkan. Kita harus menerimanya, dan sesungguhnya aku sudah berpesan kepada putrimu supaya tidak meletakkan keris itu di pangkuannya. Akan tetapi karena putrimu ceroboh, ia justru meletakkan keris pusaka itu di pangkuannya. Akibatnya keris pusaka itu lenyap dan masuk ke dalam rahimnya. Kejadian ini membuat putrimu hamil meski masih perawan, kata Ki Wonoboyo. Lalu bagaimana ini, Ki? Nanti apa yang dikatakan orang-orang Kademangan ini terhadap putriku? Padahal dia belum bersuami, kata Ki Demang Taliwangsa dengan cemas. Ki Wonoboyo juga merasakan kesedihan yang dialami oleh sahabatnya ini. Ia kemudian berupaya membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah berpikir yang panjang, kemudian Ki Wonoboyo menawarkan diri untuk menjadi suami sang putri dengan syarat ia tidak akan menyamar sama sekali terhadap putri Ki Demang dan harus kembali ke lereng Gunung Merapi untuk bersemedi. Ki Demang Taliwangsa berpikir sejenak dan menyetujui tawaran sahabatnya. Dan setelah mendengar cerita ibunya itu, baru Klinting akhirnya menyadari dan ingin menemui ayahnya. Baru Klinting menanyakan letak Gunung Merapi kepada ibunya untuk bertemu dengan ayahnya yang sedang bersemedi. Ibunya terlihat sedih karena sudah terlanjur menyayangi anaknya walaupun berwujud ular. Karena desakan anaknya, akhirnya dia pun menunjukkan jalan ke Gunung Merapi. Akhirnya baru Klinting meninggalkan Kademangan Mangiran di malam hari, dan kemudian dia bermukim di Kaliprogo. Lama-kelamaan tubuhnya menjadi semakin besar, sehingga menjadi seekor naga yang sangat besar. Kulit dan tubuhnya bersisik dan matanya berkilat menakutkan. Jika dia bergerak, maka daerah tepi Kaliprogo menjadi longsor. Keberadaan Baru Klinting sangat meresahkan penduduk sekitar. Hal ini sampai terdengar oleh Ki Wonoboyo yang sedang bersemedi di puncak Merapi. Dia menghentikan semedinya untuk turun gunung untuk mengusir ular tersebut. Baru Klinting akhirnya bertemu dengan ayahnya, Ki Wonoboyo. Tetapi anaknya belum mengetahui jati diri Ki Wonoboyo yang sebenarnya. Baru Klinting menceritakan tujuan kedatangannya untuk mencari ayahnya yang bernama Ki Wonoboyo yang sedang bertapa di puncak Gunung Merapi. Dan Ki Wonoboyo telah mendengar cerita Baru Klinting. Akhirnya dia mengetahui kalau jelmaan keris pusakanya adalah seekor ular dari rahim sang putri. Jika kamu ingin mencari ayahmu, pergilah ke Gunung Merapi. Pergilah ke Gunung Merapi karena ayahmu sedang bersemedi di sana, kata Ki Wonoboyo. Bagaimana caranya, Ki? Ki Wonoboyo menjawab, tubuhmu harus melingkar Gunung Merapi. Jika kamu berhasil, kamu akan bertemu ayahmu. Baru Klinting akhirnya menuju Gunung Merapi dan melingkari dengan tubuhnya. Namun, tubuhnya tidak cukup untuk melingkarinya. Akhirnya dia menjulurkan lidahnya agar sampai ke ujung ekornya. Bersama dengan itu, Ki Wonoboyo mengeluarkan keris dan memotong lidahnya. Baru Klinting pun menjerit dan tubuhnya seketika lenyap. Lidahnya yang terpotong menjelma menjadi sebuah tombak yang
diberi nama tombak baru Glinting. Dan itu tadi adalah sepenggal kisah mengenai sejarah cerita tentang awal mula pusaka baru Glinting menurut cerita yang berkembang di kalangan masyarakat. Dan sekarang di depan saya ada sebuah pusaka yang berdapur baru Glinting. Dan pusaka ini memakai sandangan dari kayu sonokeling. Dadarnya juga dari sonokeling. Pusaka ini bertangguh di era Majapahit. Dan pusaka ini memiliki pamor pendaringan kebak dan pamor ular lulut. Pamor dari pusaka ini menyerupai sisi ular naga yang mengikuti bagian dari tubuh ular naga tersebut. Pamor dari pusaka ini adalah pamor tiban, di mana untuk mengerjakan pamor tiban ini adalah tidak disengaja atau pamor ini keluar dengan sendirinya. Di sini bisa kita lihat bagaimana kehebatan seorang empu pada zaman dulu dalam menciptakan sebuah pusaka yang sangat luar biasa, di mana antara dapur dan pamor tercipta dengan selaras. Dapur berbentuk naga dan pamor yang keluar menyerupai sisi dari ular naga. Dan inilah bentuk dari pusaka yang berdapur baru Glinting bertangguh Majapahit. Jika kita lihat sekilas dan jika kita rasakan, pusaka ini memiliki aura yang sangat luar biasa. Aura keras dan sakralnya sangat terasa sekali. Dan silakan bagi teman-teman dan dulur-dulur Dharma Wangsa Channel yang mempunyai atau diberi kelebihan untuk merasakan atau mendeteksi sebuah benda, mendeteksi aura, silakan diterawang dan coret-coret di kolom komentar, agar komentar-komentar dulur-dulur semua bisa menjadi sebuah pembelajaran dan pengetahuan baru untuk kita bersama. Dan demikian sedikit ulasan tentang sejarah awal mula terciptanya pusaka naga baru Glinting ini. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai wawasan atau cerita yang berbeda, silakan juga monggo komentar di kolom komentar supaya menjadikan dan membangun pengetahuan bagi kita semua. Dan apabila dalam penyampaian atau keterangan saya kurang atau ada kesalahan, mohon dikoreksi dan dimaafkan, karena kembali lagi kita hanyalah seorang manusia yang mempunyai keterbatasan. Jadi untuk teman-teman dan dulur-dulur semua, mohon untuk selalu mengoreksi dan memberikan masukan untuk semua review yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dan menjadi tambahan ilmu baru untuk kita semua. Dan untuk pembahasan tentang esoteri ataupun tuah dari pusaka naga baru Glinting ini, mungkin saya akan ulas di video berikutnya bersama teman-teman kita ya, supaya ada kesamaan dan kekayaan dalam pandangan serta masukan, agar kita saling mengisi dan melengkapi pengetahuan dari tradisi leluhur kita yang sangat luar biasa ini. Baiklah, terima kasih dulur-dulur teman-teman Dharma Wangsa Channel sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.